Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Selamat sore Pak Hasan. Selamat sore juga Mia. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik, Pak Hasan tadi sudah disampaikan baru selesai konsul dan juga sudah langsung masuk lagi di studio ketemu sama fan-fan yang ini sudah banyak sekali nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap di sini sudah masuk sore kali ini. Tentunya juga silahkan yang mau WhatsApp dan juga SMS sebelum nanti Pak Hasan akan ada resep-resep baru yang akan beliau sampaikan. Baik Pak Hasan, kemarin ini sempat ada beberapa yang kita ngobrol-ngobrol kan Pak Hasan ini juga punya grup besar ya, di beberapa ada 3 grup besar dari Pak Hasan yang totalnya ini sekitar hampir 800-an orang. Nah di beberapa grup itu sempat kan dari berbagai macam suku bangsa agama yang ada di Indonesia ataupun bahkan ada di luar negeri gitu ya. Mereka mengenal Pak Hasan, ada yang dari radio lewat streaming, ada yang dari radio AM mendengarkan, ada yang dari YouTube-nya, dari teman keluarga, dari siapa gitu dikenalkan Bapak Hasan Sabila. Nah, yang mungkin pada bertanya-tanya juga nih, oh ini toh Pak Hasan, beliau adalah merupakan yang menciptakan resep-resep herbal dan banyak sekali resep-resep yang sudah beliau racik menjadikan kapsul, dan beliau ini sudah mempunyai pabrik yang namanya Puspita Raja. Tapi walaupun sudah ngobrol-ngobrol banyak, ternyata ada yang belum tahu nih kalau Puspita Raja itu ada di Yogyakarta. Pak Hasan itu ada di Jogja. Taunya bahkan ada, saya kira di Jakarta dan sebagainya. Nah makanya di malam ini, kesempatan kali ini, yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit deh, flashback biar yang lagi streaming, yang juga nanti ini menonton YouTube pada sore kali ini juga tahu bahwa bagaimana sih Pak Hasan ini awalnya mendirikan pabrik Puspita Raja. Nah awalnya gimana itu Pak, biar tidak menjadi penasaran lagi nih untuk fan-fannya yang bertanya-tanya, ternyata Puspita Raja itu punya Pak Hasan Sabila. Monggo silahkan Pak Hasan. Baiklah Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Mereka yang hidup di Papua, di Riau, di Lampung, kemudian di Kalimantan, di Medan, di Bali, di Pulau Jawa termasuk Bogor, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, dan semua fan Hasan Sabila. Saudaraku fan Hasan Sabila, saya ucapkan selamat petang dan salam sehat alami. Berbicara tentang herbal kayaknya menarik. Saya tidak mengira juga tadinya herbal adalah tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan itu orang hanya melihat sebelah mata. Kalau Hasan Sabila bukan sebelah mata saja yang dilihat, tapi kedua mata plus dengan mata hati. Karena kepekaan di dalam memilih ramuan itu untuk menentukan racikan yang tepat dan yang berkualitas. Saudaraku fan Hasan Sabila, berdirinya Puspita Raja di tahun 2002. Tertariknya saya di situ karena banyak orang yang mengira tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa dijadikan jaminan sebagai obat penyembuh. Dari situ Hasan Sabila mulai meneliti, membuktikan, dan sekarang di tahun 2018, 19, tahun 2020, Hasan Sabila dapat menunjukkan bahwa herbal lebih bagus kerjanya dari obat kimia. Tepat sekali saya masuk di tahun-tahun ini. Banyak orang sadar bahwa penyakit tidak sembuh ternyata bawaan dari obat kimia. Baik.
Itulah Mia. Baik. Kenapa alasan saya mendirikan herbal. Berarti di tahun 2002 itu alasan dari Pak Hasan mendirikan Puspita Raja memang Betul. karena dipandang tadi ya sebelah mata, dan Betul. ternyata Pak Hasan ingin membuktikan nih bahwa herbal itu ternyata dapat sudah terbukti gitu sampai sekarang Iya. bahwa bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit. Nah, kemudian nih Pak Hasan ini kan mendapatkan ilmu herbalnya. Bisa diceritakan sedikit nggak sih Pak? Apa ini Pak Hasan ada keturunan dari orang tua atau dari siapa, atau ada diwariskan dari siapa, dan apakah ilmu ini juga bisa diwariskan atau seperti apa sih ilmu herbal yang Bapak punya ini? Nah iya, jadi herbal itu di zamannya saya belum ada fakultas herbal, atau kalau sekarang itu sampai sekarang pun masih farmasi. Hanya farmasi bisa mengembangkan ke ilmu herbal karena kandungannya kita hampir sama saja. Yang satu herbal dikatakan kandungan alami, yang satu dikatakan kandungan sintetis atau kandungan yang dibuat, yang direkayasa oleh manusia, atau kandungan palsu. Itu disebut kimia. Nah, saya berpikir, kenapa sih kita harus ambil yang palsu? Kok tidak harus ambil yang aslinya saja? Kemudian saya mempelajari kandungan demi kandungan, kemudian kita hubungkan dengan penyakitnya, akhirnya terbuktilah satu demi satu orang itu sembuh. Coba lagi yang kedua sembuh, coba lagi yang ketiga sembuh, sampai 100 orang. Uji coba saya itu biasanya sampai 100 orang berhasil. Itu untuk satu produk. Nanti produk yang lain saya coba lagi 100 orang berhasil. Produk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai sekarang saya mempunyai 33 item produk, gitu kan. Nah, ilmu seperti ini tidak bisa diwariskan ke anak, ke istri, karena kepekaan di dalam meneliti tumbuh-tumbuhan. Dan satu, bahwa mengangkat herbal, meneliti herbal, jangan berpikir ini untuk bisnis, untuk kekayaan. Kalau kita sudah berpikir untuk bisnis dan kekayaan, memperkaya perutnya sendiri, maka herbal itu tidak akan berkhasiat seperti yang sekarang kita lihat. Karena apa? Yang memiliki senyawa dan kekuatan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu bukan manusia, tapi adalah Allah. Ketika orang itu sombong, maka herbal itu menjadi tidak berkhasiat. Baik. Nah, kesombongan itu ingin memperkaya diri sendiri. Kesombongan itu angkuh kepada orang yang sakit. Kesombongan itu mengangkat harga mahal-mahal. Kesombongan itu tidak mau kenal lingkungan. Dan kesombongan itu bisa muncul pecahnya persaudaraan, karena merasa dia sudah semuanya tercukupi. Nah, menurut saya, kalau kita ingin terjun ke herbal, beda dengan kalau kita ingin membuat obat kimia. Kalau obat kimia, kita perlu dengan akal yang kuat untuk menciptakan senyawa-senyawa palsu agar bisa dijadikan obat. Kalau herbal tidak. Kita mainnya dengan batin. Perlahan kita resapi, benarkah ini bisa mengobati, benarkah senyawa ini untuk stroke, benarkah yang ini bisa untuk glukoma. Kalau ini benar, ayo kita coba. Kalau kita coba berhasil, baru satu yang berhasil, coba yang kedua, coba yang ketiga. Kalau sudah 100 orang, baru ini diklaim atau diagendakan menjadi resep. Baik. Itulah kalau Hasan Sabila. Oke. Jadi ilmu herbal tidak bisa diturun wariskan. Beda dengan ilmu-ilmu seperti ilmu agama. Anak kiai mungkin saja, anaknya juga kiai, cucunya pun jadi kiai. Tapi herbal belum tentu. Contoh, Profesor Hembing, adakah anaknya meneruskan? Maka tidak ada. Profesor
Sarjito ketika itu dia menemukan tempuyung untuk gagal ginjal. Adakah anaknya meneruskan? Tidak ada. Artinya walaupun dia seorang profesor, tidak bisa diwariskan kepada anaknya. Itulah sulitnya herbal. Jadi tidak semata-mata langsung saya terjun, saya nggak bisa. Apalagi ilmunya ilmu internet. Hanya membaca dia, banyak yang salah. Baik. Kebanyakan orang dengan ilmu internet itu, dia coba meracik, gagal meracik, dia lari, ganti nomor telepon. Itulah orang yang tidak bertanggung jawab kepada saudara-saudara sendiri, kepada bangsanya sendiri. Baik, kemudian ketika tadi Pak Hasan sudah mengatakan bahwa memang ilmu ini sudah didapatkan beliau, kemudian tidak dapat diwariskan. Bagaimana sih cara Pak Hasan itu bisa mendapatkan, kok bisa ya mengetahui herbal-herbal, tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat, mujarab, kemudian juga kayak, dan itu bahwa herbal-herbal ini ternyata ampuh sekali gitu ya. Mungkin kita berpikir dulu lama gitu menggunakan herbal, tapi dengan bukti dari Pak Hasan ini, kayak kemarin juga di kisah nyata itu cerita, ternyata dengan rebusan aja bisa sembuh gitu ya. Dengan jus aja bisa sembuh gitu ya. Gimana sih Pak bisa menemukan produk atau herbal-herbal terbaik gitu? Jadi kalau kita ingin menemukan tumbuh-tumbuhan yang terbaik, ini yang di awal tadi sudah saya katakan bahwa kita kalau ingin mencari tumbuh-tumbuhan yang terbaik, kita harus dengan hati, pikiran bersih. Contoh ya Bapak Ibu ya, misalnya nih ya, rebung kok kandungannya banyak sekali ya, bagus sekali rebung nih. Berarti rebung ini bisa untuk stroke ya. Tapi dicampur apa ya rebung ini? Kita cari rebung, berarti dia bisa untuk menghancurkan sumbatan. Itu baru rebung. Yang tersumbat apa? Pembuluh darah. Kita cari lagi. Pembuluh darah itu kandungannya harus ada protein yang berlendir. Protein yang berlendir itu di mana ya? Oh, ada di biji durian. Kita ambil biji durian, ya. Terus kemudian agar darah itu lancar, kita ambil apa ya? Oh, bawang putih, kita padukan. Nah, itu kepekaan dan kita main logika. Baik, gitu ya. Dengan ilmu-ilmu yang sudah didasari, kita mengetahui tentang senyawa-senyawa yang ada di tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, kemudian kita uji coba. Setelah uji coba berhasil, oh berarti analisa saya tepat. Nah, ilmu seperti itu sulit kita, seperti katakanlah Hasan Sabila sudah tiada, kemudian muncullah pewarisnya, nggak bisa seperti Hasan Sabila. Karena ilmu ini tidak bisa kita semata-mata mendapatkan itu saja. Misalnya, wah ini catatan Pak Hasan, diterapkan nggak bisa berlaku, nggak bisa sempurna. Ya, karena harus ada ketulusan hati. Karena harus ada tambahan, misalnya ya, sama-sama stroke, tapi yang stroke ini dari kolesterol, beda dong. Makanya Hasan Sabila kalau memberikan blin, pasti ada tambahan resep. Baik. Itu cara Hasan Sabila. Nah, tambahan resep ini harus berpikir kencang dan harus dengan ikhlas memberikannya. Kalau tidak ikhlas, semuanya tidak akan sembuh. Maka banyak pasien-pasien Hasan Sabila yang mengatakan, Pak, saya diponis dari rumah sakit itu asam lambung sudah 10 tahun, hanya Pak Hasan 15 hari saja bisa menyembuhkan. Hebat sekali. Bukan hebatnya Hasan Sabila, kebersihan hati di dalam memberikan resep. Kepekaan tadi terhadap ilmu, terhadap tumbuh-tumbuhan tadi ya, menemukan. Jadi kayak harus ada memang kombinasi yang itu cuma Pak Hasan yang tahu. Terus kemudian takaran air ini juga berpengaruh ya Pak ya, kayak sangat. Ini juga cuma Pak Hasan yang tahu. Makanya ketika ada orang yang mungkin meniru-niru pun, kalau takaran tidak pas mungkin juga tidak pas, apalagi
Kalau tadi ya hanya melihat dari internet dan lain sebagainya. Nah, Betul. kemudian untuk belajar ilmu herbal ini Pak, apakah Pak Hasan dulu membutuhkan waktu yang lama atau cuma berapa lama sih? Munculnya ilmu herbal itu berangkat bukan dari pikiran. Kalau dari pikiran kita cenderung ingin mencari kekayaan. Contoh ya, wah Pusita Raja ini sudah booming. Kalau gitu saya genjot terus omsetnya, berarti saya kaya. Berarti ini sudah kotor pikiran kita. Jadi saya berangkat itu dari hati. Kasihan ya mereka yang tidak punya uang tapi ingin sembuh. Misalnya kanker. Kanker sekali berobat mahal banget. Cuci darah aja sekali berobat 880. Itu cuci darah. Padahal kalau kita dari tumbuh-tumbuhan paling 5.000 perak, ya kan? Kasihan kan, berarti mereka yang tidak punya. Berangkat dari kasihan itulah saya. Akhirnya dapatlah ilmu yang sempurna untuk menyembuhkan baik yang gagal ginjal. Maka obat-obat saya pada penyakit-penyakit parah. Gagal ginjal, mata glaukoma, mata katarak, diabetes gitu kan. Kemudian saraf kejepit, stroke gitu ya. Stroke. Maka karena penyakit-penyakit itulah yang membutuhkan biaya banyak. Karena saya berpikir biaya banyak ini bisa menghabiskan tanah waris. Akhirnya kasihan mereka kalau memang tanah warisnya satu-satunya harus habis. Saya turunlah. Saya meneliti. Saya mulai mengantongi satu demi satu tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian saya mulai dari tahun 2018 sudah saya kasihkan kepada fan Hasan Sabila. Baik. Itu tujuan saya. Apa maksud dan tujuan saya? Karena saya sudah ngantongi ilmu herbal dan saya mengenal tumbuh-tumbuhan itu sekitar ada 5.000 sampai 6.000 item tumbuh-tumbuhan. Buat apa sih? Kan ini bukan untuk tabungan kita di akhirat kalau hanya disimpan begitu saja. Tapi kalau ini diberikan, ini menjadi tabungan akhirat. Itu pemikiran saya. Dan itu udah terbukti saking banyaknya Pak Hasan memberikan resep dan ilmu-ilmunya itu, beberapa fans dari pasien Pak Hasan pun sempat membukukan. Ada beberapa orang ini dari beberapa daerah juga yang sempat membukukan gitu ya. Jadi setiap ada ditulis, ada yang diketik, ada yang ditulis tangan, ada yang manual, ada yang disimpan dalam memori HP. Banyak sekali itu yang jadi resep-resep. Dan apakah jadi ini membuktikan juga bahwa sebuah rebusan atau jus yang Pak Hasan berikan dari rempah-rempah dari sayuran itu ternyata bisa. Saya hanya menggambarkan sangat sederhana. Saya ingin menaikkan HB, cukup dari sayuran. Dan sayuran itu ada di warung-warung, harganya murah. Begitu aja mereka untuk menaikkan HB harus transfusi darah dengan biaya sekian ratus ribu. Padahal beli bayam, beli kacang panjang nggak ada 10.000. HB stabil gitu kan. Saya ingin buktikan bahwa di daun sayur saja bisa membantu orang menjadi sehat. Baik, wow, luar biasa sekali ya keluarga sehat. Jadi kita tadi sudah sedikit pengenalan mungkin yang belum tahu, karena walaupun kita sudah ada di Radio MC selama kurang lebih 2 tahun kan, mungkin kayak ngobrol-ngobrol seperti ini jarang gitu ya. Maksudnya yang ternyata begitu toh sejarahnya Pak Hasan, bagaimana beliau bisa ada di sini, dari ada Puspita Raja, ada resep-resep dan rebusannya. Ini nanti ini juga bisa menjadi patokan, atau mungkin nanti di grup bisa ketok tular juga nih. Oh ternyata seperti ini perjuangan beliau, bukan asal-asalan saja. Dan memang ilmu ini ilmu yang benar-benar ya the only one, yang satu-satunya ya di dunia ini yang punya, yang ada ya cuma Pak Hasan gitu ya Pak Hasan ya. Itulah yang saya bingung ya. Jadi kalau mereka berharap Pak Hasan panjang umur ya Pak Hasan, Pak Hasan sehat selalu ya Pak Hasan. Pak Hasan mudah-mudahan Pak Hasan dimurahkan rezeki. Pak Hasan jangan sampai sakit ya, bantu kami ini. Kadang saya nangis dalam hati. Artinya berarti di dunia ini belum ada Hasan kedua.
Kalau ada yang ngaku-ngaku Hasan Sabilah kedua, ini palsu, Hasan palsu. Saya bisa seperti itu Hasan palsu. Karena sekali lagi, menolong ke orang jangan sampai dengan rasa sombong. Nah, Hasan Sabilah bisa saja produknya dinamakan Hasan Sabilah, tetapi Puspita Raja itu ketika saya bertemu dengan orang keraton, waktu orang keraton yang ngasih itu, orang dalam lah itu. Anjir. Kamu dari Kalimantan? Ya dari Kalimantan. Kamu tak kasih nama ini, tapi kamu tahu maksudnya? Nggak tahu. Ini maksudnya Puspita itu kembang, kembang itu herba, raja itu tanah Mataram. Artinya Puspita Raja berdirinya di tanah Mataram, artinya di Jogja. Diberikanlah itu kepada saya. Okay. Itu Puspita Raja. Wow, berarti jadi, ada Puspita Raja itu ya? Identik dengan Hasan Sabilah, tidak berdiri sendiri, jangan nempel dengan darahnya gitu loh. Itu diberi dari itu. Baik, oh ternyata itu adalah pembelian dari keraton dan ada filosofinya ternyata nih. Tadi sempat ada pasien juga yang lihat pin di bajunya Pak Hasan karena beliau seorang abdi dalam gitu ya. Kalau dengarkan kita sapa ya buat Pak. Selamat sore nih untuk Bapak KRT Dr. Andes Haji Yudo Hadi Wijoyo atau Bapak Dr. Andes HR Suwardi Suryo yang dalamnya di Cokro Diningratan ini nih tadi nih. Ini abdi dalam yang tadi sempat ketemu sama Pak Hasan dan beliau pejabat polisi juga. Iya, pejabat kepolisian dan mengira bahwa itu kok lambangnya kayak lambang keraton, tapi ternyata memang ada sejarahnya. Memang ada kenapa? Sejarahnya. Oke, disimpan Pak. Lagi takut. Itu memang dari dalam yang ngasih itu. Baik. Maka ada logonya, logo kerajaan gitu. Nah, padahal saya orang Kalimantan. Tapi bagi saya berkah. Orang Kalimantan kok dapat gitu kan. Baik. Nah, tadinya sempat ragu juga kok namanya raja ya gitu ya. Terus sempat ragu. Ternyata sekarang baru saya tahu sekarang bisa menjadi raja herbal. Amin. Nah, ini banyak orang mengenal bahwa kalau herbal ya Puspita Raja, orang mengenalnya begitu. Baik. Iya Pak Hasan, sedikit tadi sekelumit yang sudah diceritakan dan ini bisa menjadi ternyata Pak Hasan tuh seperti ini. Kadang-kadang kan taunya ya Pak Hasan resep herbal, obat-obatnya gitu ya, tapi ternyata di balik itu ada cerita tersendiri bagaimana awalnya dan lain sebagainya. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.